Shalom Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudara-saudari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Hari ini kita akan kembali bersama-sama akan beribadah dan memujikan nama Tuhan. Dan selamat datang kepada segenap sidang jemaat yang telah hadir mengikuti ibadah di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Selamat beribadah. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Pertama-tama atas nama MPH Jemaat Gia Berimba terlebih dahulu mengucapkan terima kasih pertama kepada Ibu Pendeta Oktavianti STH yang akan melayani kebaktian dan penyampaian firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Dan yang kedua kepada Ibu Penutua Yemita Murni yang nanti sebagai liturgus yang akan memimpin ibadah. Kepada Penutua Diakon Lingkungan Pelayanan 1 yang akan bertugas membantu pelayanan kebaktian. Kepada Bapak Penutua Mardi Ampung SPD yang nanti akan memainkan keyboard atau musik untuk mengiringi puji-pujian kita. Kepada Ibu Penutua Esterlina dan Saudari Astriani Yulinsia yang nanti akan menjadi pemandu lagu atau song leader. Kepada Bapak Agustinus Semail selaku petugas operator sound system, juga Bapak Penutua Timotius selaku petugas LCD dan multimedia. Berita Jemaat untuk kita pada hari ini Minggu tanggal 5 Juli 2026, yaitu berita pelayanan kebaktian di Gereja Betania Berimba Minggu 12 Juli 2026 waktu pukul 08.30. Pendeta pelayanan atau khotbah Ibu Pendeta Desi Natalia STH untuk petugas mimbar, yaitu dari seksi pelayanan perempuan atau SPPer. Liturgus Ibu Diakon Estu Nerima. Untuk pemain keyboard Saudari Yuni Anggalika.
Song leader Saudari Astriani Yulunsia dan Ibu Diakon Nerna Tutiasi, kita akan menggunakan tata ibadah Hari Perempuan GKE. Jadi minggu depan itu tata ibadah Hari Perempuan GKE. Untuk berita keuangan baik pemasukan maupun pengeluaran tidak ada perubahan. Bapak Ibu bisa melihat di berita jemaat yang sudah kami bagikan pada pagi hari ini. Dan berita keuangan yang baru masuk hari ini yaitu dari sekolah hari Minggu sebesar Rp109.000. Persembahan syukur HUT ke-29 dari Eksa Pratama Putra sebesar Rp200.000. Persembahan syukur ulta yang ke-49 dari Yuswida Eperini yang ke-49 sebesar Rp50.000. Persembahan syukur ulta yang ke-52 tahun dari Suda sebesar Rp150.000. Persembahan syukur ulang tahun pernikahan dari Suda dan Yulita Eka Sinta yang ke-24 tahun sebesar Rp150.000. Persembahan syukur ulang tahun yang ke-84 tahun dari Ibu Erika Eswan sebesar Rp100.000. Itu berita Jumat yang baru masuk pada pagi hari ini. Untuk ibadah lingkungan rumah tangga baik itu lingkungan 1, 2, dan 3 minggu ini kosong. Untuk seksi pelayanan Bapak juga kosong. Seksi pelayanan perempuan minggu 5 Juli 2026 itu diterima, yaitu kelompok Ibu Yeni Amor dan kawan-kawan, dan ibadah akan dilaksanakan di tempat Ibu Yeni Amor lingkungan pelayanan 3. Untuk petugas tidak ada perubahan sesuai jadwal yang sudah ada di berita jemaat. Untuk itu diundang ibu-ibu untuk bisa hadir dalam ibadah tersebut. Untuk ibadah seksi pelayanan remaja pemuda tanggal 10 Juli 2026 atas permintaan itu diundurkan, tetapi ibadah tetap dilaksanakan yaitu di gedung gereja GKE Berimba. Untuk petugas dan waktu tidak ada perubahan sesuai dengan apa yang ada tertera di berita Jumat. Bapak Ibu bisa melihat semua di berita Jumat ada terlampir. Saya akan membacakan ada 2 buah undangan ibadah syukur, yaitu yang pertama undangan ibadah syukur mengenang 5 tahun almarhum Pendeta Dr. Andes Icurhan WI dan 2 tahun almarhumah Ibu Rusine Uda WI yang akan dilaksanakan yaitu pada hari ini Minggu 5 Juli 2026 waktu pukul 11 WIB sampai selesai atau nanti setelah selesai ibadah di gereja. Tempat rumah keluarga Pendeta Dr. Andes Icurhan WI almarhum. Yang mengundang atas nama keluarga besar Ginto, Bahan, dan Heli WI. Undangan yang berikutnya ditujukan kepada Majelis Jemaat GKE Berimba di tempat, yaitu kebaktian ucapan syukur keluarga. Saya akan bacakan demikian. Dalam rangka ucapan syukur keluarga, kami maka dengan sukacita dan dengan penuh rasa syukur, kami sekeluarga mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk berkenan hadir dalam kebaktian yang akan dilaksanakan hari Selasa, tanggal 7 Juli 2026, waktu pukul 16.00 atau jam 4 sore, tempat Rumah Ibu Rusita Induhari, ini di lingkungan gereja Dahirang ini. Alamat Kelurahan Dahirang.
Demikian undangan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudari, kami ucapkan terima kasih. Hormat kami yang mengundang tertanda Ibu Rusita atau Indohari. Itu 2 buah undangan untuk kita, hari Minggu dan hari Selasa. Demikian berita jemaat yang kami sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatian Bapak Ibu, saudara-saudari sidang jemaat, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita akan memulai ibadah kita. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dari PKJ nomor 13. Kita nyanyikan bait 1 dan bait yang kedua. Pada bait kedua nanti Bapak Ibu diundang untuk berdiri. adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Marilah kita bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan dengan mengangkat nyanyian dari PKJ nomor 37, bait yang pertama hingga bait yang kedua. PKJ nomor 37, Bila Ku Renung Dosaku. Dosaku
kita menjalani kehidupan dari waktu ke waktu, Allah dengan setia menyertai dan memberkati kita. Namun, kita masih sering melanggar perintah-Nya. Kini saatnya kita merenung ulang dan menyesali dosa di hadapan Tuhan dalam saat teduh. Marilah kita datang untuk mengaku dosa dan kelemahan kita di hadapan Tuhan dengan tulus ikhlas di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang kami kenal dan kami sapa hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Bapa yang pengasih dan penyayang, yang tiada membalas kami menurut kejahatan kami. Sebagaimana Bapa mengasihi anaknya, demikianlah Tuhan mengasihi kami, sehingga menyuruh putra-Mu yang tunggal ke dunia ini, supaya olehnya kami beroleh hidup yang kekal. Kami telah dipanggil dan ditebus oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Meskipun besar kemurahan dan pengasihan-Mu, tetapi seringkali kami berbuat dosa lagi di hadapan-Mu ya Bapa. Kami mengaku kelemahan dan kesesatan kami. Tolonglah dan ampunilah kami ya Bapa. Anugerahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, supaya kami menjadi manusia baru, dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dimohon untuk berdiri. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, "Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau." Dengarkanlah akan hukum Tuhan seperti yang tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kembali kita memuliakan nama Tuhan dengan menyanyi dari nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 138, bait yang pertama hingga bait yang ketiga, PKJ nomor 138, "Setiamu Tuhanku tiada bertara." Kasih-Mu
kita sama-sama datang menghadapi hadirat Tuhan, kita merendahkan diri, kita menaikkan doa kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami menaikkan ucapan syukur dan terima kasih kami kepadamu, karena Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama sidang Jumatmu berkumpul memuji dan memuliakan Tuhan. Karena begitu baiknya Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan memberi napas kehidupan kepada kami hingga saat ini, karena Tuhan punya rencana yang lebih besar di dalam hidup kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami ingin mengerti dan mengetahui apa rencana Tuhan di dalam kehidupan kami melalui firman-Mu yang sebentar lagi akan kami dengarkan. Ya Tuhan, kami tahu sebelum kami mengenal-Mu, Tuhan sudah melimpahkan kasih karunia kepada kami. Engkau memberikan kami makanan luar biasa dari firman-Mu. Bapa,
Sebentar kami ingin membaca firman-Mu, penuhilah kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya firman-Mu hidup di dalam kehidupan kami. Jangan biarkan firman-Mu berlalu begitu saja. Biarlah firman-Mu menjadi penuntun jalan hidup kami. Bapa, dengarkanlah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab untuk kita pada pagi hari ini sesuai dengan Almanak Nas yang diambil dari Kejadian pasal 26 ayat 34 sampai yang ke-49 dengan perikop Ribka dipinang bagi Ishak. Lalu berkatalah ia, aku ini hamba Abraham. Tuhan sangat memberkati tuanku itu sehingga ia telah menjadi kaya. Tuhan telah memberikan kepadanya kambing, domba dan lembu sapi, emas dan perak, budak laki-laki dan perempuan, unta dan keledai. Dan Sarah istri tuanku itu sesudah tua telah melahirkan anak laki-laki bagi tuanku itu. Kepada anaknya itu telah diberikan tuanku segala harta miliknya. Tuanku itu telah mengambil sumpahku, engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang negerinya kudiami ini. Tetapi engkau harus pergi ke rumah ayahku dan kepada kaumku untuk mengambil seorang istri bagi anakku. Jawabku kepada tuanku itu, mungkin perempuan itu tidak mau mengikuti aku. Tetapi katanya kepadaku, Tuhan yang di hadapannya aku hidup akan mengutus malaikatnya menyertai engkau dan akan membuat perjalananmu berhasil, sehingga engkau akan mengambil bagi anakku seorang istri dari kaumku dan dari rumah ayahku. Barulah engkau lepas dari sumpahmu kepadaku. Jika engkau sampai kepada kaumku dan mereka tidak memberikan perempuan itu kepadamu, hanya dalam hal itulah engkau lepas dari sumpahmu kepadaku. Dan hari ini aku sampai ke mata air tadi, lalu kataku, Tuhan Allah tuanku Abraham, sudilah kiranya engkau membuat berhasil perjalanan yang kutempuh ini. Di sini aku berdiri di dekat mata air ini. Kiranya terjadi begini, apabila seorang gadis datang keluar untuk menimba air dan aku berkata kepadanya, tolong berikan aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Dan ia menjawab, minumlah, dan untuk unta-untamu juga akan kutimba air. Dialah kiranya istri yang telah Tuhan tentukan bagi anak tuanku itu. Belum lagi aku habis berkata dalam hatiku, Ribka telah datang membawa buyung di atas bahunya dan turun ke mata air itu, lalu menimba air. Kataku kepadanya, tolong berikan aku minum. Segeralah ia menurunkan buyung itu dari atas bahunya serta berkata, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Lalu aku minum, dan unta-unta itu juga diberinya minum. Sesudah itu aku berkata kepadanya, anak siapakah engkau? Jawabnya, ayahku Betuel, anak Nahor, yang dilahirkan Milka. Lalu aku mengenakan anting-anting pada hidungnya dan gelang pada tangannya. Kemudian berlututlah aku dan sujud menyembah Tuhan serta memuji Tuhan Allah tuanku Abraham yang telah menuntun aku di jalan yang benar untuk mengambil anak perempuan saudara tuanku ini bagi anaknya. Jadi sekarang apabila kamu mau menunjukkan kasih dan setia kepada tuanku itu, beritahukanlah kepadaku, dan jika tidak, beritahukanlah juga kepadaku, supaya aku tahu engkau
entah berpaling ke kanan atau ke kiri. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan Allah dan memeliharanya. Amin. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen dan nantinya diakhiri dengan haleluya 3 kali. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Silahkan duduk kembali. Kembali kita mengangkat pujian kita dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 57, bait pertama hingga bait yang ketiga. Yesus lihat umat-Mu. Firman
Saudara-saudara, Bapak Ibu Jemaat Tuhan, selamat pagi, Shalom. Kita akan mendengarkan firman Tuhan saat ini sesuai dengan Almanak Nas GKE yang ditetapkan pada pagi hari ini. Kita akan bersama merenungkan dari Injil Matius pasal 11 ayat 16 sampai 19. Injil Matius pasal 11 ayat 16 sampai 19. Sebelumnya mari kita minta pertolongan Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau dengan Roh-Mu bekerja, menguasai tempat ini, menguasai hati dan pikiran kami, untuk kami dapat mendengar firman-Mu dengan baik. Dan mampukan pula kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi boleh menjadi pelaku firman-Mu. Berfirmanlah melewati hamba-Mu pada saat ini. Kami siap mendengarnya. Amin. Injil Matius pasal 11 ayat 16 sampai 19 dengan judul Yesus dan Yohanes Pembaptis. Ayat 16. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Saudara, Bapak, Ibu yang dikasihi diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bisa menemukan di sekitar kita ada banyak orang yang suka memberi komentar terhadap apa yang kita lakukan. Komentar itu adalah sebentuk tanggapan. Tapi sayangnya komentar tidak selalu positif. Sebagian dari komentar yang kita dengar mengandung penilaian dan hanya tipis batasannya dengan cemooh atau ejekan. Nah, ketika komentar-komentar yang bermunculan itu ternyata sifatnya negatif, seringkali jujur kita merasa tidak tahan untuk tidak menanggapi. Selalu ada komentar yang akan kita terima kalau kita melakukan sesuatu. Melakukan ini dikomentari, melakukan ini dikomentari, atau kalau memang sudah pandangan orang itu salah, ya tetap salah. Dia puji pas, kata orang. Tapi Bapak Ibu, kalau kita hanya mengandalkan hidup kita atas dasar komentar orang lain, ingin menyenangkan orang lain berdasarkan komentar orang lain, lalu kita tidak bisa menjadi diri kita sendiri. Dalam bagian teks ini Yesus berkata, dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan, tidak minum. Ia dikatakan, mereka berkata, ia kerasukan setan.
Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihat, ia seorang pelahap, ia seorang peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Yesus mengkritik atau mengungkapkan dengan keras angkatan-angkatan orang pada zaman itu. Katakanlah orang-orang pada zaman itu ahli-ahli Taurat, orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, yang notabene mereka ini orang-orang yang terpelajar, punya pengetahuan. Tetapi kepada angkatan-angkatan orang itu sampai Yesus mengatakan, dengan apakah kuumpamakan mereka ini? Yesus mengumpamakan mereka seperti anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Saudara, Bapak, Ibu, kalau kita membaca apa yang diungkapkan oleh Yesus di sini, ada dua tokoh atau dua nama yang diangkat oleh Yesus. Yang pertama Yesus, yang boleh dikatakan anak manusia, itu menuju kepada dirinya. Yang kedua adalah Yohanes. Di mana dalam pelayanan pada zaman itu, Yesus dan Yohanes, mereka selalu dibanding-bandingkan dan dianggap tidak masuk akal atau serba salah di mata mereka. Mereka menolak baik pelayanan yang keras ataupun pelayanan yang lembut. Kenapa ada keras? Kenapa ada lembut? Karena kita bisa melihat apa yang diungkapkan oleh Yesus di sini. Pertama, Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis kita tahu hidupnya keras, ia hidup di padang gurun, penuh disiplin, tidak makan minum seperti diungkapkan oleh Yesus, seperti kebanyakan orang. Tapi apa penilaian orang banyak kepada Yohanes Pembaptis ini? Kata orang, ia kerasukan setan. Jadi hidup Yohanes Pembaptis menurut penilaian mereka, ia kerasukan setan. Nah, kemudian anak manusia, Yesus, sebaliknya seperti tidak sama seperti Yohanes. Ia bergaul dengan banyak orang. Ia makan, ia minum dengan para pendosa. Tapi apa kata orang terhadap apa yang dilakukan oleh Yesus? Ia pelahap, ia peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Jadi semua dikomentari, tidak ada yang pas di mata orang-orang angkatan itu. Dua gaya pelayanan, baik itu Yohanes Pembaptis maupun oleh Yesus, gaya pelayanan mereka ini bertolak belakang. Tetapi dua gaya pelayanan ini, dua-duanya tidak mereka terima. Lalu muncullah pertanyaan di benak kita, mengapa tidak diterima? Bapak Ibu, yang ditolak itu sebenarnya bukan Yohanes Pembaptis ataupun Yesus, melainkan yang ditolak itu adalah kebenaran, kehendak Allah itu sendiri. Kenapa ditolak? Karena hati yang keras, sehingga sulit untuk menerima kebenaran. Jadi apapun gaya pelayanan yang disodorkan pada saat itu di mata mereka itu tidak benar, tidak diterima, karena hati mereka sudah benar-benar menolak kebenaran. Lalu dalam nas ini ketika Yesus mengatakan Yohanes sudah begini, anak manusia sudah begini, apa ungkapan Yesus yang terakhir? Yesus mengatakan ayat 19, tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Yesus menutup dengan kalimat hikmat dibenarkan oleh perbuatannya. Apa artinya? Artinya adalah kebenaran itu akan tampak melalui hasilnya. Dan ini sudah dibuktikan.
Apapun komentar orang tentang Yohanes, apapun komentar orang tentang Yesus, yang dilihat itu adalah hasilnya. Karena kita melihat pelayanan Yohanes maupun pelayanan Yesus, dua-duanya memberi hasil yang luar biasa. Tidak dapat disangka, melewati pelayanan mereka orang berdosa bertobat. Melalui pelayanan mereka ada banyak hidupnya diubahkan. Melalui pelayanan mereka karya Allah diberitakan. Jadi buahnya lah yang menentukan. Nah, saudara-saudara semua, dalam hidup kita pun kita bisa ada dalam posisi yang demikian. Ada lagu, jangan salah menilai. Manusia bisa salah menilai. Banyak orang mengkritik. Apapun yang dilakukan kalau sudah di mata orang kita itu salah, tetap salah. Apapun yang dilakukan kalau memang orang sudah tidak suka, tetap tidak suka. Tetapi di sini kita melihat, meski banyak orang mengkritik, banyak orang menilai, tetapi toh pada akhirnya buah yang dilihat, buahnya yang diingat. Buah hidup dan pelayanan kitalah yang akan membuktikan siapa kita. Tidak usah banyak berkoar-koar membela diri, tetapi lihat saja buahnya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ada beberapa hal yang dapat kita renungkan dari bagian teks ini. Yang pertama, bagaimana orang-orang pada saat itu menolak kebenaran karena hati mereka keras. Saat ini kita memeriksa secara jujur hati kita. Firman Tuhan selalu kita dengar dimanapun dan kapanpun Tuhan beri kita kesempatan mendengar firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu tentu menegur, mengingatkan kita supaya kita tidak semakin jauh salah melangkah dari kehendak Tuhan. Dan mari kita memeriksa secara jujur saat ini, apakah firman Tuhan itu benar-benar kita terima dalam hidup kita dan menghasilkan buah yang bisa menolong kita untuk semakin berubah, semakin diperbaharui. Atau jangan-jangan hati kita sudah benar-benar sudah menolak lebih dahulu, sehingga apapun yang didengar, apapun yang diberitakan tidak ada dampak sama sekali. Karena itu bagian firman Tuhan hari ini, jangan kita seperti orang-orang pada angkatan zaman Yesus yang sudah lebih dahulu menolak. Rugi. Karena apa? Karena mereka juga menolak kerajaan Allah, menolak keselamatan. Karena itu kita bersyukur jikalau kita mendengar firman Tuhan yang menegur kita, mengingatkan kita. Kiranya itu juga mampu mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Karena nasihat yang utama yang kita terima adalah dari Tuhan, dari firman Tuhan. Kita mungkin bisa melawan orang-orang yang menasehati kita, menegur kita, dan tidak membuahkan dampak apapun untuk kita, karena hati kita benar-benar keras. Tetapi untuk satu ini, jangan kita keraskan hati kita, yaitu menolak didikannya Tuhan, nasihat dari Tuhan. Saudara, Bapak Ibu, kita belajar juga menerima cara Tuhan mendidik. Kadang cara Tuhan mendidik, Ia memakai teguran yang keras seperti Yohanes, atau juga Tuhan memakai kelembutan seperti Yesus. Mari kita pahami bahwa selama ini Tuhan menjamah hati kita dengan teguran-teguran dengan banyak hal, baik itu keras maupun lembut. Buka hati kita untuk mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita.
Teguran keras itu bisa saja melewati situasi hidup yang kita alami. Tuhan mau melewati situasi hidup pun dalam kesulitan, dalam kesusahan kita. Itu bisa jadi cara Tuhan menegur kita. Keras menurut kita. Tetapi di balik itu semua, selalu Tuhan mendatangkan kebaikannya untuk kita. Karena itu kita bisa menilai situasi hidup yang kita alami saat ini adalah suatu rancangan Tuhan yang indah untuk kita, supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jangan ketika kita mengalami pergumulan yang berat sekali, kita semakin jauh dari Tuhan. Tetapi mari terus mendekat dengan Tuhan. Karena di balik itu kita percaya ada pelangi yang indah yang Tuhan nyatakan bagi kita. Dan selanjutnya Bapak Ibu Saudara, jangan mengukur hidup kita dari komentar-komentar orang. Tapi ukurlah hidup kita dari buah yang baik. Apa yang sudah saya lakukan? Kebaikan-kebaikan apa yang sudah saya lakukan untuk orang lain, yang itu bisa diingat, bisa dikenang. Tinggalkanlah kenangan yang baik selama kita masih hidup. Ukur hidup kita dari buah yang baik, bukan hidup kita dari komentar manusia. Artinya biarlah hidup kita menjadi bukti hikmat Allah itu bekerja dalam diri kita. Karena Yesus berkata, hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Mari kita hidup dengan hikmat Allah yang mampu menimbang yang baik dan tidak baik. Mari kita hidup dengan tuntunan Allah, sehingga apa yang kita putuskan, yang kita lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Berdoalah selalu agar hikmat Tuhan menyertai hidup kita, sehingga kita dimampukan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, yang berkenan di hati Tuhan, menghasilkan buah yang baik. Itu yang akan diingat, itu yang akan dikenang, dan itu adalah warisan yang akan kita tinggalkan. Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya. Amin. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Kita merespon firman Tuhan sebelum kita menaikkan doa syafaat. Pelengkap Kidung Jemaat nomor 255. Bapak Ibu Saudara, mari kita menaikkan doa syafaat.
kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Allah Bapa di sorga. Oleh karena kebaikan kemurahan Tuhan saja, kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Kami masih Tuhan berikan kesempatan menikmati kehidupan, boleh bekerja, berkarya dan melayani Engkau dan jemaat-Mu. Hari-hari hidup kami terus Tuhan pelihara. Dan hingga pada saat ini kami boleh menyatakan syukur kami kepada Tuhan atas segala pemeliharaan Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang besar dalam hidup kami. Seraya pada saat ini kami mau mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu untuk perjalanan hidup kami yang akan kami jalani di hari-hari ke depan. Kami yakin Tuhan terus menyatakan kebaikan-Mu untuk kami, tidak pernah meninggalkan kami. Sebelumnya kami mohon Tuhan mengampuni kami dari dosa, pelanggaran yang kami perbuat. Terlalu sering kami menyakiti hati-Mu Tuhan. Bahkan juga kami menyakiti hati sesama kami, melewati pikiran, perkataan dan tingkah laku kami. Ampunilah kami yang berdosa ini. Dan biarlah Engkau dari tempat-Mu yang maha tinggi, Engkau berkenan mendengarkan permohonan kami. Bapa di sorga, saat ini dengan kerendahan hati kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami, baik kami secara pribadi, lepas pribadi, baik keluarga, rumah tangga kami. Tuhan, hadirlah Engkau menolong dan menopang kami di dalam segala situasi apapun, suka dan duka, sukar, sulit maupun mudah. Tuhan selalu ada di dalamnya. Tuhan juga tahu apa yang menjadi kekhawatiran kami tentang hari esok. Tuhan, Engkau memelihara kami sehingga hidup kami terpelihara, tidak berkekurangan. Berkatilah seluruh keluarga, rumah tangga kami. Jadilah tamu yang setia di dalamnya. Biarlah segala beban berat kami saat ini kami letakkan dalam nama Tuhan, sehingga hati kami yang penuh dengan beban berat digantikan dengan kelegaan, dengan penuh sukacita. Dan pulang dari ibadah ini, hati kami bersukacita di dalam Tuhan. Berkatilah segala usaha dan pekerjaan kami. Biarlah apa yang kami kerjakan yang berkenan di hati Tuhan, Tuhan memberkatinya. Tuhan mencukupkan kami dengan berkat dan rejeki, sehingga kami dicukupkan, diberi kelimpahan, bahkan kami tidak berkekurangan dalam hidup keluarga dan rumah tangga kami. Demikian juga ada banyak rencana harapan kami Tuhan. Kami letakkan setiap rencana harapan kami ke dalam tangan-Mu saja. Dan jadilah kehendak Tuhan yang baik, menyatakan rancangan yang indah dan penuh dengan damai sejahtera bagi kami semua. Allah Bapa di sorga, kami pun juga mohon bimbingan-Mu. Berikan kami hikmat dalam menjalani peran tanggung jawab kami masing-masing. Baik kami di tengah-tengah keluarga rumah tangga, sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai orang tua bagi anak-anak kami, pun juga kami sebagai seorang anak. Biarlah kami boleh menjalani peran kami masing-masing dengan baik. Kami boleh mewujud nyatakan kasih Tuhan, kasih Kristus di tengah-tengah kehidupan keluarga rumah tangga kami, bahkan juga orang-orang yang ada di sekitar kami. Ya Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi anak-anak kami. Diberkatilah mereka yang masih kecil, anak cucu kami dalam masa tumbuh kembangnya, agar mereka boleh bertumbuh dengan baik, sehat secara jasmani dan secara rohani, menjadi anak yang takut kepada Tuhan. Anak-anak kami yang tengah menempuh pendidikan, baik tingkat TK PAUD sampai perguruan tinggi. Tuhan, mereka berjuang untuk meraih impian dan cita-citanya. Tolonglah anak cucu kami dalam pendidikan mereka. Berikanlah kepada mereka kepintaran, semangat belajar, tidak mudah putus asa, bertekun dalam iman, dan berjuang meraih impian dan cita-cita. Tuhan hadir dalam pendidikan mereka. Bahkan mereka yang boleh naik kelas, mereka juga yang boleh lulus dan melanjutkan ke
jenjang yang lebih tinggi, Tuhan hadir dalam tahap-tahap pendidikan yang harus mereka jalani. Dan Tuhan juga menetapkan masa depan yang cerah, masa depan yang gemilang bagi generasi-generasi kami. Bahkan mengangkat nama baik keluarga. Dan biarlah kami sebagai orang tua boleh terus membimbing dan mengarahkan generasi-generasi kami untuk terus setia kepada Tuhan, takut kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi jemaat-Mu. Berkati persekutuan jemaat-Mu dimanapun berada. Lebih-lebih untuk jemaat GKI Barimba di tempat ini. Biarlah keberadaan jemaat-Mu di tempat ini menyatakan terang kemuliaan Tuhan. Satu dengan yang lain, kami hidup dalam kasih, dalam kebersamaan, saling melengkapi, bukan saling menjatuhkan. Bapa di sorga, demikian juga Tuhan menyatakan setiap talenta yang berbeda-beda untuk kami saling memperlengkapi. Dan dengan talenta itu kami pergunakan boleh menjadi berkat bagi sesama, bagi gereja, bagi jemaat. Kami memberikan yang terbaik untuk Tuhan, untuk kepujian kemuliaan bagi nama Tuhan. Pakailah kami hamba-hamba-Mu yang melayani, agar kami tetap setia, tetap semangat untuk melayani Tuhan, melayani jemaat. Dan melewati pelayanan kami, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Melalui pelayanan kami semakin banyak jiwa-jiwa yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Berkati juga penata layanan yang ada di gereja-Mu, baik tingkat majelis sinode, majelis resort, calon resort, majelis jemaat dan calon jemaat, pun juga pos-pos pekabaran Injil yang ada dimanapun berada di wilayah Kalimantan ini. Biarlah pelayanan-pelayanan untuk Tuhan ini senantiasa disertai oleh Tuhan. Tuhan memberkati program-program pelayanan. Tuhan memberkati program-program pembangunannya secara fisik, pun juga pembangunan gereja baru Jemaat GKI Barimba ini. Diberkatilah ya Tuhan. Tuhan memakai panitia agar mereka diberikan hikmat Tuhan untuk dapat melaksanakan tugas tanggung jawab yang mulia ini. Dan Tuhan, Engkau menyertai segala sesuatu yang diperlukan untuk pembangunan ini. Bapa di sorga, kami pun juga berdoa bagi mereka yang sakit, jamahlah mereka, pulihkanlah mereka dengan kuasa-Mu, dan mereka tetap bersukacita di dalam Engkau meski menghadapi berbagai tantangan, pergumulan, bahkan sakit penyakit. Kami berdoa bagi mereka yang berulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan. Kami berdoa bagi saudara kami Eksa Pratama Putra yang berulang tahun ke-29. Bagi orang tua kami Erika Eliaswan yang berulang tahun ke-84. Bagi saudara kami Yusida Eparini yang berulang tahun ke-49. Bagi saudara kami Suda yang berulang tahun ke-52. Dan bagi anak kami Gamaliel Arselio yang berulang tahun ketiga. Rasa syukur, terima kasih mereka nyatakan bagi-Mu ya Tuhan. Karena siapakah kami ini yang dapat memperpanjang, menambah umur kami. Karena itu ketika kami diberikan kesempatan menikmati pertambahan usia, itu adalah berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi saudara-saudara kami ini. Biarlah Engkau menyertai mereka dengan hikmat-Mu, dengan kesehatan, dengan kekuatan, bahkan dengan kebahagiaan, sukacita dalam menjalani hidup mereka. Apa yang mereka kerjakan diberkati oleh Tuhan. Apa yang mereka rencanakan juga pun diberkati oleh Tuhan. Juga pasangan dari Suda dan Yulita Eka Sinta yang boleh memasuki usia perkawinan yang ke-24. Kiranya Tuhan terus menyertai kehidupan keluarga rumah tangga mereka. Diberikan kepada mereka kebahagiaan, sukacita dalam menjalani hidup rumah tangga. Dan Tuhan selalu menjadi pemimpin yang tetap di dalamnya. Bapa di sorga, kami pun juga berdoa bagi kegiatan Sinode Umum ke-25 GKI yang akan dilaksanakan di Kabupaten Murung Raya, tepatnya di Resort GKI Puruk Cahu, yang dilaksanakan tanggal 7 sampai tanggal 11 Juli ini. Kiranya diberkati kegiatan Sinode Umum GKI ini, dan pada saatnya boleh menghasilkan keputusan-keputusan yang baik untuk GKI yang semakin maju ke depan,
GKI yang semakin bertumbuh, semakin berbuah, dan nama Tuhan semakin dipermuliakan melewati pelayanan gereja Kalimantan Evangelis. Kiranya kegiatan di sana senantiasa Tuhan menyertainya dan memimpin. Demikian juga rombongan dari resort GKI Kapuas Seberang yang akan berangkat pada esok hari ke Puruk Cahu. Tuhan menyertai perjalanan kami. Jauhkan kami dari celaka, mara bahaya, apapun yang hendak mengganggu perjalanan kami. Tuhan juga mengiringi kami dengan kesehatan, kekuatan pun juga sepanjang kegiatan, sehingga kami boleh mengikutinya dengan baik, dengan penuh sukacita, berangkat dalam keadaan yang selamat, bahkan kembali lagi dalam keadaan yang selamat, dan kembali boleh berkumpul dengan keluarga. Sertailah juga seluruh resort-resort yang akan datang ke Puruk Cahu dari berbagai tempat. Kiranya Tuhan juga menyertai perjalanan-perjalanan mereka. Kuasa Tuhan menaungi kami semua. Bapa di sorga, kami serahkan keadaan bangsa dan negara kami. Kami serahkan juga keadaan dunia ini, pun juga pemimpin-pemimpin dunia ini. Kiranya diberkati oleh Tuhan. Nyatakan kepada mereka roh yang takut kepada Tuhan. Pulihkanlah kondisi situasi yang tidak baik, dan Tuhan yang bertahta di atas segala-galanya. Inilah ya Tuhan permohonan doa kami, yang kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang ada kesempatan untuk kita menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Nas yang menjadi pengantar persembahan diambil dari Mazmur pasal 54 ayatnya yang ke-8 berbunyi demikian. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan, karena sudah memberkati usaha pekerjaan kami, tugas dan tanggung jawab kepada kami. Sekarang kami ingin mempersembahkan persembahan syukur kami dengan sukacita dan sukarela kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu supaya gerejamu tetap ada, tetap kokoh mengabarkan berita Injilmu di tengah dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umatmu. Berkatilah kami yang akan memberi persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Sementara persembahan kita edarkan, kita iringi dengan menyanyi dari nyanyian NKB nomor 208 bait pertama dan seterusnya. NKB 208. Kita akan bersuka
kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita mengarahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan dan kembalilah ke dalam kehidupan-Mu yang nyata dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.